Hai guys, masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih ngebahas seputar candi ya, tadi Kak Alfi kita udah nyebutin 2 candi yang kebanggaan Indonesia. Iya. Nah, sekarang kita mau nyebutin beberapa candi di luar negeri nih. Benar banget, karena candi-candi kan merupakan kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Betul. Ya. Yang jelas juga negara-negara lain dengan kepercayaan yang sama memiliki candi-candi yang unik-unik juga. Betul. Pastinya. Nah, kalau pertama ini aku mau mengajak kalian ke negara Kamboja. Oke, monggo. Betul, di sini tuh ada candi terbesar di dunia, Tay. Nah, ini bernama Candi Angkor Wat. Nah, saking besar ya, pembangunan untuk membangun candi ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 tahun. Wah, Iya. lama banget ya. Luar biasa ya. Jadi candi ini itu dibangun oleh Raja Suryawarman kedua pada pertengahan abad ke-12. Dan candi ini juga pernah ditetapkan sebagai bagian dari warisan dunia UNESCO pada tahun 1992 oleh UNESCO. Nah, kalau Angkor Wat sendiri ini memiliki arti yaitu kotak kuil. Jadi bangunan candi ini terbuat dari tumpukan batu besar, relief dan patung-patung yang dipahat secara detail. Tapi Ini emang arsitekturnya cantik banget sih Kak Alfi. Aku sering lihat di Google lebih Di tepatnya Google, ya, ya. belum pernah berkunjung. Itu emang menarik banget untuk dikunjungi. bener. Nah, untuk kalian yang mungkin memiliki budget lebih ya, Oh iya. dan penasaran untuk berkunjung menyaksikan sendiri Candi Angkor Wat itu seperti apa, boleh jalan-jalan ke Kamboja. Betul, nabung dulu ya Kak. Nabung dulu, betul. Karena kan gak cuma biaya ngelihat candinya aja ya, tapi biaya kesananya juga. Bener. Nah, kurang oke nih kalau kita nggak ngomongin negara satu ini kalau kita ngomongin candi, yaitu Thailand. Oh, Kebetulan ya. candi ini namanya kayak aku nih Kak. Nama aku kan Ayunda Taya, nama candi ini Ayutthaya. Ayo Taya, jangan orang tuamu terinspirasi dari candi ini ya, Mungkin Taya? atau mungkin aku emang ditakdirkan untuk mengunjungi candinya ya. Oke. Jadi kompleks candi ini pernah dinyatakan sebagai Taman Nasional pada tahun 1976. Kompleks candi ini juga pernah ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO di Thailand pada tahun 1991. Bernama kompleks candi ya karena memang kompleks yang isinya candi-candi. Jadi emang di satu wilayah terdapat beberapa candi sendiri-sendiri gitu Kak. Bener. Yang pertama ada candi Wat Yai Chai Mongkon. Abis ini aku lulus sastra Thailand nih. Salah satu hal yang menarik dari candi ini adalah patung Budanya yang berbaring. Nah mungkin Kak Alfi sering lihat ya di foto-foto Oh candi iya, Buddha betul. berbaring. Aku kalau ngeliat foto-foto temanku liburan ke Thailand ya, Pasti ada foto ini. Nah, betul banget. Nah panjangnya sekitar 7 meter yang dibalut dengan jubah saffron berwarna oranye. Ada juga stupa besar dan tinggi yang merupakan landmark dari Ayutthaya itu sendiri. Selanjutnya ada candi Wat Panochong Worawihan. Nah, hal menarik dari candi ini adalah patung Buddha yang memiliki tinggi 19 meter bernama Luang Poto. Kalau ke sini kita harus memperhatikan larangan menginjak area ini. Jadi mungkin ini lebih strict ya areanya dibandingkan yang sebelumnya. Selanjutnya ada Wat Prasisanphet. Candi ini dikenal sebagai candi yang paling suci di Ayutthaya dan terdapat stupa yang berbentuk lonceng berukuran besar. Nah, yang terakhir ada Wat Chai Wathanaram. Kecantikan konstruksinya menjadi daya tarik dari candi ini. Candi ini memiliki 8 candi yang memiliki bangunan utama bergaya Khmer. Oke. Cuman mungkin yang paling terkenal ya yang pertama ya Wat Yai Chai Mongkon yang ada patung Buddha yang sedang berbaring. Karena dirasa kurang ke Thailand ya kalau belum foto di depan patung itu. Bener banget, dan juga tempat-tempat ini menjadi salah satu daya tarik wisata ya. Candi-candi memang sangat identik dengan negara Thailand. Betul. Banyak juga kan televisi-televisi reality show yang mengambil tempat syuting di sana sebagai Benar. ya salah Dan satunya. film-film Thailand pun banyak juga yang ngambil
lokasi shoot di daerah sekitar situ. Benar banget. Nah kalau tadi ke Thailand, kita ke India. Ternyata di India juga ada candi yang unik karena puncak candi ini berlapis emas murni. Wow. Itu adalah Mahal ya ini. mahal. Dan ini adalah Candi Harmandir Sahib, India. Jadi candi atau kuil ini itu dibangun di dataran yang lebih rendah untuk memperlihatkan kerendahan hati atau kesetaraan. Wah, ada maknanya ya bahkan kayak Iya, gitu karena aja. kan kalau di India sendiri kan ada kasta-kastanya ya, setahu aku ya. benar. Jadi ini lebih menunjukkan bahwa candi ini memang memperlihatkan kerendahan hati Bener banget. para penganutnya ini dan kesetaraan. Nah, agar dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang suku, kasta atau kepercayaan, bangunan ini memiliki 4 pintu masuk gitu. Jadi alasannya dibangun di dataran rendah ya untuk orang-orang lebih gampang untuk masuk situ. Tai. Betul, gampang diakses ya. Bener. Dan juga memang menurut aku sih ini bagus banget ya Tai, karena memang secara yang kita ketahui bersama kalau di India itu ada kasta-kastanya gitu, dan kasta Benar. terendah tuh tidak bisa masuk ke kasta yang lebih tinggi gitu tanpa. Dan itu juga ada di agama Hindu ya, karena juga pernah terjadi di Indonesia pada masanya kan. Benar. Nah, ngomongin candi tuh memang kayaknya berputar di Asia sih Kak, setelah aku pikir-pikir ya, karena memang agama Hindu-Buddha kan berkembang pesatnya di Di Asia. Asia. Selanjutnya juga ada dari negara Myanmar, Candi Ananda di Bagan. Candi ini dibangun semasa masa pemerintahan Raja Kianzita pada 1105 Masehi. Penampakan candi ini adalah berbentuk salib dengan beberapa teras mengarah ke sebuah pagoda kecil di bagian atas yang ditutupi oleh payung yang dikenal sebagai HTI. HTI sendiri adalah nama payung yang ditemukan di hampir semua pagoda di Myanmar. Selain itu, masih ada juga candi-candi di kota Bagan yang dibangun untuk menjadi tempat ibadah, juga belajar untuk para pengikut ajaran Buddha dari kawasan Asia. Oke. Jadi nggak cuman sebagai ini ya, tempat wisata, tetapi juga jadi tempat ibadah dan juga belajar bagi pengikut ajaran Buddha dari kawasan Asia. Benar banget. Ini masih di daerah Asia nih. Kurang afdol kalau kita belum ke negara Cina ya kan. Oke. Nah, di sini ada kuil surga atau nama lainnya itu Temple of Heaven. Wow, cantik ya nih namanya kayaknya. Kalau bahasa Tiongkoknya itu Tiantan. Jadi penampilan kuil ini secara keseluruhan itu menunjukkan hubungan antara dunia dan juga surga. Nah, jadi hal ini terlihat dari bentuk ruangan kuilnya sendiri, Tai, yang berbentuk persegi dan mereka percaya bahwa surga itu bulat. Menarik Tapi ya. ruangannya persegi. Persegi, Maksudnya sebagai tadi ini ya. Ini hanya bentuk ruang kuilnya aja, Oh, tapi mereka ruang percaya bahwa kuilnya. kalau surga itu adalah bulat. Oke. Gitu. Nah, kuil ini juga cukup luas, itu kurang lebih sekitar 267 hektar. Dan di dalam itu terdapat 92 gedung dengan 4.000 pohon cemara dan memiliki 600 kamar. Luas Berarti ini banget. sebenarnya komplek ya bentukannya ya. Ya memang di Kalau sana kan dipikir-pikir. banyak ini kan para monks ya, bisa dibilang. Nah jadi untuk para tempat tinggal para monks itu di Oh, begitu. sana. Berarti betul. memang kayak yang pertama Thailand ya, emang komplek gitu bentukannya karena emang Betul. luas juga ya Nah, tadi iya, Kak iya. bilang. Nah ketika di sana juga jangan lupa untuk ke Hall of Prayer for Good Harvest. Oke. Nah itu juga salah satu tempat yang indah juga. Ini merupakan teras berjenjang yang terbuat dari marmer. Jadi mewah sekali ya teras ini. Betul. Iya. Nah, Nah, oke. pokoknya itu juga banyak ya yang dilakukan tempat syuting juga kan untuk film-film action. Oh ya kekaisaran, gitu ya Kekaisaran, biasanya iya, ya. Film betul. kolosal Cina kan Kolosal Cina, biasanya benar. shoot di situ. Iya. Nah, ini gak jauh dari Cina ada negara Jepang yaitu Kuil Kinkakuji. Kuil ini didirikan tahun 1397, jadi memang udah lama banget ya. Terdiri dari bangunan kuil 3 lantai yang berdiri megah di pinggir danau.
Jadi kalau mau melihat kuil ini, kita hanya bisa menikmatinya dari seberang sisi danau aja. Tidak diperbolehkan untuk memasuki bangunan kuil. Dinding bangunan kuil memiliki lapisan kertas emas di lantai 2 dan lantai 3. Jadi memang megah banget nih kayaknya karena ada lapisan emasnya. Selain itu juga karena kita cuma bisa lihat dari jauh, kan membuktikan mungkin kuil ini sangat dihormati ya dan mungkin dijaga banget. Oke, bener banget. Wah, kalau kita ngomongin candi-candi atau kuil-kuil ini ya, pastinya kita jadi makin penasaran ya kan dengan Betul. sejarahnya. Dan juga negara-negara ini kan karena kental banget dengan agamanya, Dan juga budayanya ya. pasti juga desainnya juga unik-unik nih guys, ya kan? Walaupun sama-sama candi ya, terbuat juga dari batu atau kuil sama-sama terbuat dari bahan yang sama, tapi budayanya beda-beda. Terus ajaran yang dianutnya kan juga beda-beda ya, Kak Alfi. Bener. Dan yang jelas rata-rata ya bentuk atau luas bangunan dari kuil ini besar-besar semua. Karena kan mungkin ada rumah tempat tinggalnya, ini ya Iya, pengurusnya juga. pengurusnya juga, betul banget. Nah itu tadi ya tempat-tempat candi yang ada di dunia selain di Indonesia ya. Tapi rata-rata di daerah Asia semua ya, Memang di Tay? daerah Asia, karena kan agama Hindu-Buddha memang pesatnya di Asia ya, Kak. Benar banget. Nah untuk kalian yang ingin mungkin masukkan ke dalam Bucket wishlist list. ya, Oh iya, bucket list ya. wishlist. Boleh ya dijadikan referensi untuk jalan-jalan setelah corona ini berakhir, benar. Nah, karena masih musim corona nih, kita harus mengingatkan kembali ya protokol Benar kesehatan banget. untuk selalu menerapkan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Betul. Jangan lupa menjaga pola makan dan juga olahraga ya, Kak Benar Alfi. banget. Setelah ini kita akan break dulu, tapi kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.